Saudara, polisi menangkap 53 orang terduga teroris di sejumlah wilayah yang terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Penangkapan yang dilakukan merupakan hasil dari operasi tim Densus 88 di 11 provinsi. Dari pengakuan para tersangka, mereka berencana melancarkan teror saat Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus lalu. Sesuai dengan keterangan daripada beberapa tersangka yang kita lakukan penangkapan, ya memang kelompok JI sendiri, ya, dan dia ingin menggunakan momen 17 Agustus Hari Kemerdekaan, ya, menggunakan momen itu akan digunakan, ya, dan ini sudah sebelumnya sudah kita lakukan penangkapan atau pengamanan terhadap beberapa orang, 53 orang yang tersebar di 11 provinsi yang dimulai dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 17 Agustus. Beberapa barang bukti turut disita polisi seperti peluru, senjata rakitan, kotak amal, dan buku terkait radikal. Kepolisian menyatakan kelompok Jamaah Islamiyah cukup lihai dalam mencari dana untuk kegiatan terorisme. Mereka juga lihai dalam berbaur dengan masyarakat, salah satunya dengan ikut berpolitik. Jamaah Islamiyah ini sangat lihai, menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada, mungkin ikut berpolitik, menyusup ke dalam masyarakat, dan kemudian menggunakan cara-cara yang terlihat damai, aman. Seperti menggunakan kotak amal, menggunakan tablik untuk mengumpulkan dana, dan sebagainya. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapati 4.093 laporan terkait aliran dana dari kelompok teroris. Temuan itu berasal dari transaksi sejak tahun 2016 hingga 2021. Deputi Pemberantasan PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan sebanyak 227 laporan hasil analisis disampaikan kepada Polri dan Badan Intelijen Negara untuk ditindaklanjuti. PPATK turut membentuk Satgas Khusus serta Sistem Informasi Pendanaan Terorisme. Tujuannya untuk memudahkan pihak penegak hukum menelusuri aliran dana yang diduga kuat berhubungan dengan aksi teror sejumlah kelompok radikal. Tidak henti-hentinya berpesan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, kalau memberikan sumbangan, berikanlah kepada lembaga-lembaga yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak melarang adanya transaksi terkait dengan sumbangan-sumbangan. Contohnya misalnya banyak sekali saudara-saudara kita di luar negeri, dalam hal ini TKI, memberikan sumbangan-sumbangan yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Argo tadi, dengan transaksi-transaksi yang bisa kami pantau di dalam sistem keuangan. Terkait temuan banyaknya kotak amal, saudara, dalam operasi penangkapan terduga teroris di 11 provinsi oleh Densus 88, Kementerian Agama meminta masyarakat untuk cermat menyalurkan sedekah. Sementara Majelis Ulama Indonesia menyarankan infak dan sedekah disampaikan kepada lembaga yang akuntabel. Terkait dengan kotak-kotak amal ini, kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar betul-betul memperhatikan bahwa ketika kita ingin bersedekah, berinfak, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harus sesuai dengan syariat, jadi aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ya. Jadi kita harus pastikan bahwa infak sedekah yang kita berikan harus mendukung atau tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sangat penting sehingga kita juga harus melihat kepada siapa kita